Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di Liniar Lombok Info Siniar. Kali ini kita akan berbincang tentang perkembangan satu kesenian yang menarik dan unik di Lombok. Perkembangan dari seni tradisional yang kemudian sekarang ini bersentuhan dengan seni modern. Dan yang tidak kalah menarik adalah kontroversi yang mengiringinya. Musik ini adalah kecimol. Jadi kita akan ngobrol soal kecimol. Jangan kemana-mana, tetap ikuti di sini di Lombok Info Siniar. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita berbincang tentang topik kita hari ini, kita akan baca dulu beberapa informasi yang menarik yang ada yang perlu kita ketahui, bahwa kalau tahun lalu kita selain WSBK dan MotoGP kita ada MXGP, Motocross Grand Prix di Sumbawa. Tahun ini ada 2 kali Motocross Grand Prix ini, tidak hanya di sirkuit Samota di Sumbawa tapi juga di Mataram. Jadi akan berlangsung pada akhir bulan Juni. Sudah ditetapkan sirkuitnya adalah di sirkuit Tohpati. Sirkuit Tohpati resmi dipilih menjadi lokasi pelaksanaan MXGP 2023 di Lombok. Jadi Mataram dipastikan bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan event internasional MXGP bukan bulan Juni tapi bulan Juli. Ketua Ikatan Motor Indonesia NTB, Dr. Herman Mahaputra mengatakan pihak Infront sudah mendatangi 2 lokasi yang direncanakan, yaitu ex Bandara Silaparang dan Tohpati, tetapi akhirnya disepakati yang akan digunakan adalah sirkuit di Tohpati. Jadi teman-teman di Mataram dan sekitarnya, kita akan lebih dekat lagi untuk bisa melihat Motocross Grand Prix. Oke. Kita akan sedikit bacakan berita yang sekaligus menjadi pengantar bincang-bincang kita kali ini, yaitu berita dari Lombok Info pada tanggal 27 Januari yang lalu. 100 grup musik kecimol unjuk kebolehan dalam festival di depan ribuan penggemarnya. Jadi pada tanggal 25-26 Januari yang lalu itu ada festival kecimol di Lombok Timur, tepatnya di Taman Tugu di Selong, yang dihadiri oleh kurang lebih 100 grup atau 100 kecimol di seluruh Lombok dan bahkan dari Sumbawa, yang itu sangat ramai sekali. Dan ribuan warga masyarakat penggemar musik kecimol membanjiri taman di depan Masjid Agung ini untuk menyaksikan penampilan musik kecimol idolanya, seperti grup Irama dari Gunung Sari Lombok Barat, Megantara dari Narmada, Persada dari Lombok Tengah, dan puluhan grup lainnya. Tidak ketinggalan puluhan kreator konten turut merekam, kemudian mempublikasikannya melalui kanal mereka yang mereka miliki, seperti YouTube, TikTok, dan sebagainya. Jadi salah satu yang membuat kecimol ini semakin dikenal di Nusantara adalah teman-teman konten kreator melalui berbagai kanal. Baik teman-teman sekalian, itu pengantarnya, dan jangan lupa subscribe dan like dan share. Teman-teman sekalian, ada satu hal yang menarik waktu kami meliput festival kecimol di Selong itu. Ada satu surprise yang menurut saya itu surprise, bahwa di situ dalam bayangan saya adalah kecimol saja main gitu, tapi ternyata di situ hadir Bupati Lombok Timur, Wakil Bupati Lombok Timur, kemudian beberapa pejabat dari Pemprov NTB,
kemudian ketua dan pengurus Majelis Adat Sasak, dan ternyata ada asosiasinya Kecimol ini yang bukan salah satu, yang ketua Dewan Pengawasnya adalah Bapak Lalu Bayu Windia, yang sebelumnya beliau adalah Ketua Majelis Adat Sasak. Hari ini beliau sudah hadir di studio Liniar dan kita akan berbincang dengan beliau tentang Kecimol ini. Assalamualaikum, Mbak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang di studio Lombok Info. Senang jumpa Pak Bambang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat, Mbak? Oke, siap. Alhamdulillah. Jadi pembukanya mungkin itu, Mi. Saya terus terang surprise. Jadi saya termasuk yang suka melihat Kecimol di YouTube, gitu. Tetapi kadang-kadang kalau kita lagi jalan-jalan ke Lombok Timur, kemudian 1 jam ketemu 5 sekehe, 5 orang, 5 grup nyongkol itu, agak gregetan juga, gitu kan. Jadi kita nah, mungkin saya ingin mengawali bagaimana ceritanya Mi Bayu kemudian menjadi pengawas ya, Mi ya? Ya, ya. Oke, baik. Menjadi pengawas Dewan Pengawas di Asosiasi Kecimol ini. Sila. Ya, pertama terima kasih sudah diundang dan saya juga tadinya tidak mengira bahwa klub Kecimol ini ya itu begitu banyak. Ya, betul. 200 lebih, Pak. 200-an. 200 lebih. Ya. Ya. Nah, kalau 200 lebih itu, kemudian kita kalikan dengan ini jumlah personilnya ya. Jumlah mungkin sekitar personil 20-30 lah. Katakanlah 25. 25. Ya, kalau kali 200 itu bisa menghidupi banyak orang. 5.000 orang. 5.000 orang yang bekerja untuk sektor ini. Ya. Dan ini harus dipandang sebagai ekonomi kreatif. Setuju. Ya, karena mereka kan kalau Pak Bambang mau pesan Kecimol, order itu harus jauh-jauh hari supaya terjadi. Ada semacam bukan rumor tapi joke. Ya. Sekarang ini kalau kawan-kawan nikah itu bukan hari baik berdasarkan para tetua, tapi jadwal Kecimol. Iya. Iya, betul ya. Jadi ini harus dipandang sebagai ekonomi kreatif yang banyak orang bekerja di sini ya, dan ini juga kelas menengah ke bawah yang ikut terlibat. Jadi boleh bilang UMKM juga ini. Ya. Di bidang musik, di bidang kreatif. Ya, musik yang khususnya. kreatif ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita sudah membuat label di Kecimol ini ya sebagai pop culture. Pop culture. Ya, jadi budaya pop lah. Ya. Budaya pop. Jadi bukan musik tradisi. Tapi musik pop culture. Ya. Jadi budaya pop musiknya itu. Ini kan sebenarnya pengembangan dari mirip ya, bukan pengembangan, tapi mirip dengan marching band. Ya. Ini Karena kan marching band yang bernuansa tradisi. Ya. Kan paling depan itu ada betul. Tambur begitu beberapa orang ya. Iya, betul. Jadi itu mereka berorganisasi, kemudian kita sadari ya bahwa banyak pernak-pernik, banyak juga masalah yang kita hadapi di sini. Tapi untuk itulah saya mau terjun di sini. Ya, masa kita mau terjun di yang sudah beres-beres semua, yang harus diatur dong. Betul. Itu baru pejuang. Kalau sepakat. Itu. Nah, dan memang banyak hal yang kita punya grup WA di asosiasi Kecimol ini ya. Dan memang keluhan banyak sekali ya, dari teman-teman pelaku, dari masyarakat. Masyarakat juga akan terbelah ini. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi mereka suka pada Kecimol ada alasannya, tidak suka itu ada alasan tapi ya masih bisa diperbincangkan. Ya, itu. Nah, pada kesempatan
bulan lalu ya, Ya. di lapangan Tugu Selong itu memang event yang terbesar mereka berkumpul selama ini, ya, dihadiri oleh 100 lebih, 100 ya, dan itu belum semuanya. Ya, karena tadi 200 Ya, lebih. 200 ya. Ya, di situ saya tekankan ya, sebenarnya masalahnya daripada Kecimol ini kan kalau kita identifikasi ada 4 masalah. Ya. Oh ya, ya. Yang pertama ada potensi untuk porno aksi. Ya, ketika goyang-goyang Oh, karena ada penari. ya, goyang-goyang seronok antara laki perempuan. Ya. Ya, itu clear kita dengan gamblang mengatakan di Selong kemarin, Ya. di hadapan ada Pak Bupati Lombok Timur juga, ya, bahwa jangan goyang seronok, terutama laki perempuan. Ya. Ya, itu kan banco-anco istilahnya kan. Ya, itu kan, ya, itu satu yang harus dihindari. Ya, yang kedua ada nyawer di situ. Oh ya. Nyawer, ya, ada sawer menyawer dengan adanya persentuhan. Oh Nah, ya. dari laki kepada perempuan ada persentuhan. Persentuhan itu laki nyawer kepada perempuan itu sampai kepada ya Selipin wilayah-wilayah bajunya, ya, misalnya dan selipin, seterusnya ya, begitu betul. kan. Wilayah yang Ya. privat lah yang Ya, ya. sebenarnya. Itu 2. Yang ketiga, jangan mabok. Ya, ini mereka biasa ada juga beberapa yang apa namanya mungkin didahului dengan itu. Ya, ya. Ya, katanya mereka supaya pede. Ya, Ya, ya. itu. Yang keempat, laporlah kegiatan itu ya jika ada pertunjukan event Kecimol ini kepada polisi, Babin Kamtibmas, dan mereka akan dikawal dan itu untuk mencegah kemacetan. Ya, ya. Ya, ini yang 4 hal itu dulu. Ya, ya. Banyak hal lain tapi jangan banyak-banyak lah. Ya, ya. 4 dulu itu aja. Iya, kalau sudah tertib ini akan baik. Ya, ya. Oke, sebelum itu mungkin jadi mungkin kita pengen teman-teman penonton atau teman-teman linear ini pengen tahu juga sebelum itu kira-kira apakah memang Kecimol itu sudah jadi seperti itu atau ada dulu perkembangannya seperti apa? Kita pernah dengar juga katanya dulu awalnya ada musik alat-alat tradisional yang kemudian berubah. Ya, ini banyak juga yang mengklaim sebagai pemula, pencipta, pemula asal dari desanya ini yang pertama kali mencetuskan Kecimol. Apapun itu kita hargai semualah. Ya. Tapi memang dulu itu sekitar tahun 80-an ya. 80-an, era 80-an itu masih sangat disukai, diminati ya sebagai bentuk baru dari musik berjalan ya, yang kita bisa saksikan pertunjukannya di jalan. Banyak peminatnya. Nah, memang pada kekinian makin ke sini itu memang ada tari-tari goyang-goyang yang itu sebenarnya kalau kita bisa untuk mengurangi ya goyang-goyang seronok itu sudah kemajuan kita akan luar biasa. Oh ya. Dan tapi juga ya harap dicatat bahwa selama ini siapa yang perhatikan Kecimol? Ini tempat bekerjanya 5.000 orang secara langsung. Secara tidak langsung ini 5.000 kan punya anak, istri, dan seterusnya, atau suami dan seterusnya. Ini tidak pernah dibina ini. Zero policy di sini. Ya, dan kita masuk kemudian banyak juga yang tidak setuju kita masuk di situ. Ya, tapi saya yakin bahwa ini harus jadi lebih baik kita berjuang pada ranah yang sukar dibanding yang sudah jadi. Yang sudah jadi. Iya. Memang seperti ini teman-teman di Lombok Info kemarin ketika kita diskusi tentang topik yang akan kita angkat, salah satunya. Tapi kalau di Instagram Lombok Info itu kalau kita ngomong Kecimol banyak yang kontra. Iya. Enggak apa-apa. Supaya
makin sehat lah, ada percakapan yang rame di publik tentang kecimol ini. Walaupun saya sempat sampaikan mungkin jangan-jangan kalau kita bicara ekonomi, konsumennya kecimol ini tidak banyak konsumennya Lombok Info gitu. Iya, betul. Orang yang mau perhelatan tadi, adakan suatu perhelatan, itu juga kita sudah bikinkan SOP internal ya, awik-awik internal di anggota kita yang 200 ini. Kita bikin awik-awik ya untuk apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan itu kita sebarkan kepada sampai level desa, dusun dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya mereka memilih kecimol itu karena memang hobi dengan yang goyang-goyang juga ini. Tapi kita bukan larang goyang-goyang. Sama seperti sejarah NU ya, Nahdlatul Ulama dulu waktu pertama kali ada gandrung ya. Itu pertama kali kan orang laki jadi gandrungnya. Laki. Kalau pernah saya baca itu. Ya, lama-lama baru diterima. Jadi ada proses ya. Ya, mungkin kalau yang goyang goyang ini laki dengan laki mungkin tidak apa-apa. Tapi kurang menarik. Iya. Nah, mungkin kami sebut kemarin peristiwa festival itu bisa kita sebut sebagai salah satu momentum pencapaian kawan-kawan ya. Betul. Karena ada kawan-kawan kan sering juga debat di mana-mana gitu kan. Nah, kawan-kawan yang pro dengan perkembangan kecimolnya mengatakan ini budaya rakyat, jangan budaya itu hanya milik para orang-orang di sana. Kita juga punya budaya, inilah budaya kita. Jadi semacam, bahkan mereka menyebut ini semacam bentuk kesenian perlawanan gitu ya kan. Nah, tetapi dengan kehadiran majelis adat di situ, kemudian Mami menjadi pengawas, apakah kita bisa sebut sudah selesai ini perjuangan mereka? Belum, masih banyak dan ini kan harus berkembang. Kebudayaan itu kalau dia stuck, kalau dia macet, diam di situ, primitif itu. Primitif. Ya sama dengan kita dulu kan tidak pakai baju begini. Kalau kita stuck dulu dengan penampilan kita yang dulu, itu sudah primitif. Sekarang waktu SMA saya pakai celana bre-bre. Bayangkan kalau saya pakai sekarang, saya dianggap orang primitif. Jadi biarkan dia berkembang. Jadi dan sangat memungkinkan untuk kecimol ini agar kecimol ini nanti menemukan bentuknya yang makin baik, makin sempurna. Musik jazz misalnya. Ini kan senandungnya orang-orang pekerja Afrika ya. Afrika di ladang-ladang tebu, di ladang-ladang kopi. Kan lama-lama jadi elit sekarang pertunjukan elit ya. Nah, ini yang saya bayangkan ke depan ya. AKA ini Asosiasi Kecimol. Kecimol ini akan menjadi hiburan yang berkelas. Jadi akan naik kelas dari seperti yang ada sekarang menjadi yang lain. Karena sangat mungkin ya, sangat fleksibel kecimol ini untuk didesain seperti apa. Tidak tunduk pada pakem-pakem yang sudah baku. Ya, jadi mungkin misalnya yang saya bayangkan kalau misalnya ada kecimol syar'i. Misalnya, kecimol syar'i ini katakanlah seperti misalnya barisan pasukan elit Turki. Dengan seperti seperti Janissary. Rudat. Seperti Rudat ya. Yang lebih dari itu misalnya Janissary itu kan dengan musik instrumental yang sangat sekarang banyak yang meniru Janissary ini. Itu atau kita bisa menjelma kecimol ini menjadi selera Eropa, selera tradisi kita sendiri, kemudian selera Timur Tengah, banyak macam lah.
Sangat mungkin ya. Termasuk misalnya kalau sekarang ini kan genrenya kan katakanlah genrenya musik dangdut. Betul, Kan? betul. Mungkin ke depan juga bisa Saya berubah sudah bergeser. bilang sama teman-teman, mari kita perbanyak perkaya genre kita. Ya. Jangan hanya genre dangdut. Begitu kita tampil misalnya yang saya bayangkan akan tampil di Olimpiade Kecimol ini suatu saat, ya maka kita harus mampu memperdengarkan musik-musik atau instrumen yang dikenal dunia. Iya. Kan Walaupun dangdut juga sudah dikenal dunia. Dunia, ya. Tapi misalnya apa kopi dangdut misalnya, Ya. itu kan disadur dari musik Latin kalau Latin salah. itu Ya, musik Latin. Ya kalau didengar itu kopi dangdut, instrumen kopi dangdut diperdengarkan, seluruh dunia hampir semua mengenalnya. Ya. Ini juga harus diciptakan oleh Kecimol ini. Iya. Jadi jangan pesimis lah. Ya, teman-teman yang menolak ini jangan pesimis dulu. Sedikit-sedikit terus ini tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, karena seperti juga Mi. Ya, itu tadi musik jazz, kemudian dangdut. Dangdut kan juga dulu musik yang sangat pinggiran lah ya. Tapi kemudian sekarang juga semua orang pemain beberapa musisinya juga intelektual, sarjana, begitu kan? Kemudian semua orang juga mendengarkan dengan nyaman. Nah, terkait dengan itu, kira-kira kemarin di kawan-kawan katakanlah majelis adat, lama enggak Mi ini perdebatannya? Dan kira-kira bisa diceritakan? Ya tentu pasti ada pro kontra ya. Di majelis adat Sasak juga ini kan ada yang penyuka gendang belik sebagai musik tradisi dan ada juga yang tidak menolak Kecimol. Ya, tapi semua pembesar majelis adat Sasak kemarin di Selong juga hadir. Ya. Jadi kita terus sempurnakan. Yang penting kan 4 tadi. Ya, jangan goyang-goyang seronok. Jangan nyawer dengan persentuhan dari laki kepada perempuan, jangan bikin macet dan jangan mabuk. Nah, 4 saja sudah itu rambu-rambunya itu ya. Nah, tapi kemudian sebetulnya kalau yang saya lihat, mudah-mudahan tidak salah, kan kadang tidak pada pemain musiknya saja, tapi juga masyarakat penonton itu kan yang ikut mabuk, yang gitu kan. Nah, itu bagaimana kira-kira caranya untuk mengajak masyarakat juga mengedukasi? Dan ini saja Pak Bambang, mengapa pertumbuhan Kecimol ini demikian pesat sampai 201. Kemudian betapa dia rame dengan ditanggap diundang untuk pentas di mana-mana, itu hampir jadwalnya itu mereka itu menunjukkan bahwa memang ini musik genre Kecimol ini memang disukai banyak orang. Ada segmennya tersendiri. Ada yang suka gendang belik, ada yang suka Kecimol. Saya suka dua-duanya lah. Nah, artinya tadi maksud pertanyaan saya, bagaimana menyampaikan ke masyarakat gitu kan, untuk yang saya lihat tadi itu misalnya nyawer itu kan penonton. Betul. Kemudian mabuk, kadang-kadang penonton mabuk duluan. Nah, ini bagaimana kira-kira yang makanya untuk mengedukasi? Jangan tudingan itu hanya ditujukan kepada Kecimol, pemain. Tapi juga anggota masyarakat juga ini tadi itu yang melakukan ada yang juga mabuk, ada yang juga nyawernya dengan melakukan persentuhan Nah, ini yang kemudian ada andil dari ini kan direkam, YouTuber juga main di situ. YouTuber ini kemudian memviralkan. Nah, ini memang akan terbangun kesan yang kurang bagus.
Tapi jangan biarkan kita sendiri asosiasi kecimol ini. Iya. Ayo dong, jangan zero policy. Misalnya Pemkab kabupaten mesti kerja-kerja apa yang mesti bisa diterapkan di grup kecimol ini. Ya Pemprov apa, Dikbud apa, pihak sekolah apa, kepolisian misalnya untuk itu, Dishub apa gitu kan. Oh, jadi nampaknya itu yang harus menjadi PR dari Harus asosiasi iya, betul. Dengan stakeholder itu betul. untuk Memang di asosiasi kecimol ini ada yang tukang mikir, ada yang main saja. Kalau mereka tidak tahu, yang pemain-pemain yang 200-an ini tidak peduli dia. Yang penting dia ada order untuk mentas, ya dia pentas. Ya. Soal yang tadi itu ada beberapa orang lah yang ya beberapa orang. Kita juga ada advokat juga anggota kita, yang advokat juga yang kita ada pengawas juga. Kalau mereka anggota kita ada yang tidak yang menyimpang dari SOP yang sudah kita buat bersama, ya kita tegur. Ini fungsi Dewan Pengawas ya. Betul. Tapi apakah sudah maksimal? Tidak. Proses lah. Proses. Menarik ini. Barang sangat menarik. Nah, yang kita khawatir kalau ini diklaim atau diambil atau ditiru oleh orang lain. Bisa oleh orang lain, maksudnya etnik lain di Indonesia, bisa juga Thailand sangat menyukai ini. Hati-hati kita. Ya betul. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi Bayu katakan ada 5.000 orang itu belum kita hitung YouTuber kan. YouTuber ini mendapatkan konten yang sangat luar biasa gitu. Nah, saya lihat di beberapa kanal YouTube itu komennya itu dari Malaysia, dari Bandung gitu Bandung, Semarang. Tapi kadang-kadang Malaysia, memang luar biasa. Ini paling tidak Asia Tenggara lah ya. Betul. Ini lah. Rawan untuk ditiru ini, sehingga kita akan daftarkan ini menjadi aset tak benda milik Lombok, Nusa Tenggara Barat. Intangible asset dari itu. Banyak hal lah semacam itu, hak kekayaan intelektual. Bukan, ada rejim-rejim tersendiri. Hak kekayaan intelektual itu lain, kemudian aset tak benda milik komunitas, milik kolektif suatu etnik masyarakat itu sendiri, bisa urus di Dikbud, bisa urus di Kumham, ada rejim-rejimnya. Contoh misalnya Gendong Belik sudah menjadi aset tak benda milik etnik Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian wayang juga. Kemudian banyak ini malah ini pun belum pernah kita disponsori. Mestinya pemerintah gencar ini. Untuk urusan daftar ini. Kan mudah sebenarnya, tidak ada duitnya. Tapi ini untungnya ada teman-teman pergerakan di luar, yang peduli budaya di luar itu, yang sehingga pemaje didaftarkan, terus pelecing didaftarkan, di Sumbawa juga sepat didaftarkan, di Bima apa gitu. Ini kan jangan sentuhlah sedikit Dikbud ini kan. Dan ini nanti kecimol harus didaftarkan. Kecimol kemudian Pak Bambang bisa bayangkan kalau ini dikemas, ada packing yang bagus kecimol ini, misalnya tariannya, jenis lagunya dipilih beberapa pilihan yang lain kemudian kostumnya diperbaiki dan sebagainya, pasti akan menarik. Semakin semakin lebih baik terus proses untuk menjadi lebih baik. Dan sangat mungkin karena ini kan fleksibel tadi, tidak kaku dia kecimol ini. Asosiasi ini sendiri sudah berapa lama, Mi? Sekitar 1 tahun. Baru saja. Sangat baru. Baru. Tadi Mami sampaikan kecimol ini katakanlah sekitar tahun 80-an.
Ini sudah hampir 40 tahun. Iya, 40 tahun baru dia ada bayu yang mau dihujat-hujat juga kan. Iya, iya. Iya. Apalagi pemerintah selama 40 tahun belum. Selama itu ya, betul. Baru dia diundang di depan Bupati Lombok Timur setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun. Iya. Ya, kemana pemerintah selama ini? Ya dituduh sebagai biang kemacetan. Sangat gampang diatur ini. Hadirkan polisi, hadirkan Babinsa di waktu acara itu. Selesai kalau soal kemacetan. Dan soal kemacetan, ya saya juga pernah di Dishub ya. Ini sangat banyak jaringan-jaringan jalan kita, yang jalan-jalan yang bisa dipakai alternatif itu. Jadi tidak akan kita kemacetan, malah kebanyakan jalan kita ini. Ya. Dan sebetulnya kan namanya karnaval pasti bikin kemacetan, kan? Apapun itu tidak kan sering juga polisi juga ikut joget, tentara juga ya ikut joget yang lagi ngawal ke Cimol. Itu kan fine saja. Iya. Oke. Jadi memang intinya adalah bagaimana kita semua masyarakat bisa punya persepsi yang sama. Tapi memang katakanlah sekarang belum, masih banyak pro kontra ya. Iya. Tapi kalau 40 tahun ya, karena anggaplah kalau kita komparasi ya, musik dangdut itu kalau kita mengacu pada cerita Rhoma Irama itu tahun 70 90-an itu sudah mulai sudah betul. Sudah berubah 20 tahun. 20 tahun Rhoma Irama. Iya. Sudah bisa hebat. Cuma 40 tahun. Cuma 40 tahun enggak pernah dilirik. Karena enggak ada yang sedang serius. Iya. Artinya sebetulnya kalau Bayu dengan beberapa kawan insya Allah dalam waktu dekat bisa lah ya. Ya mudah-mudahan, amin. Saya happy di Kecimol ini dengan berbagai kekurangan yang ada ya. Dan memang salah satu tadi aspek ekonomi ya. Saya lihat, saya sempat ngobrol dengan salah satu grup waktu di festival itu, dia bilang kan dulu kalau kita orang nyongkol itu kita hanya biasanya Sabtu Minggu. Iya. Sekarang ini kan Senin, Selasa, Iya. Saya tanya mereka, kami hanya libur hari Selasa dan Jumat, katanya. Ada satu klub Kecimol ini, tidak usah sebut namanya, karena bisa iri yang lain kan, kita setara lah dengan semua anggota kita ini. Itu dia punya truk, terus kalau sudah kembali hanya ditutup truknya. Tidak diturunkan alat-alatnya. Karena besok pagi harus main. Iya. Terus menerus, dan tarifnya cukup lumayan. Itu bisa kalau tarif ini variasi ya. Tapi kalau dia nginap, kalau nginap lain lagi tarifnya. Kan nginap dia. Padahal kan gini, nginep. Artinya kalau nginep itu kan berarti jauh, katakanlah kalau dari Narmada mungkin mainnya di Lombok Timur. Betul. Yang tadi yang paling favorit tidak usah sebut lah. Yang paling favorit itu ya dia main kemana-mana sampai Sumbawa. Kan gini kan, tapi hampir semua daerah di Lombok ini kan sudah ada nih Kecimol. Paling tidak ada di 2 kecamatan, ada 1-2 lah. Apa enggak pernah ada konflik karena misalnya dari Narmada main di Jerowaru misalnya gitu. Teman-teman yang di sana, sepanjang anggota kita insya Allah bisa, mereka mendengar lah asosiasinya. Ya. Nah, kemudian dari luar daerah juga kan kemarin datang juga. Yang dari Sumbawa datang. Kemudian saya dengar di daerah-daerah selain di Sumatera itu ada juga yang sudah mulai. Jadi komunitas masyarakat yang membuat begini, betul. Kita siapapun bisa buat ini. Mudah diduplikasi. Nah, kalau nanti sudah diduplikasi baru kita nganga. Dan mereka lebih maju yang diduplikasi, disupport oleh pemerintah, disupport dengan dana, semakin maju dia.
Iya. Jadi Dan kita mereka invest ini Pak Bambang, mereka invest untuk menjadi satu klub itu. ya. Dia invest dan lumayan besar invest. Oh iya, kalau alat musik, Alat kemudian musik itu, sound sound system, wah, Jelas itu. belum lagi penyanyi-penyanyinya. Iya. Nanti kita podcast dengan penyanyinya di sini. Pikiran kami begitu. Iya. Seperti tadi Mami Iya. sampaikan kan, ini sudah menjadi satu kegiatan ekonomi kan, Iya. ekonomi, Iya. gitu. Nah, berarti sedikit banyak itu sudah memberi penghidupan ke teman-teman. Betul. Ya. Mungkin ada sebagian yang masih bekerja yang lain, tapi mungkin ada yang memang serius. Ya. Kalau tiap hari, kalau misalnya penyanyi itu dibayar antara lain-lain ya, antara 500 sampai 1 juta, tapi dia mentas seminggu 15 3 kali hari, ya 15 hari, 15 hari ya. kan 15 juta dia tuh. Penghasilan. Kalah dengan pegawai itu. Iya. Teman-teman UKM yang punya produknya belum tentu juga segitu. Betul. Ini UMKM di bidang ekonomi kreatif. Berarti ya. Iya. Subsektor musik. Subsektor musik. Iya. Iya. Betul. Dan Kalau ada bos bohir satu ini yang punya duit, ini dia barang bagus ini. ya. Kalau ada yang membina, yang kita kan pembina yang kurang berduit. Ini. Ya, kalau ada pembina yang berduit, ini barang jadi cantik, cakep. Nah, sebetulnya di grup-grup ini, apakah ini semacam kelompok paguyuban atau kelompok lah begitu dari sisi modal, Mi? Atau adakah mungkin ada satu orang yang variasi biasanya? Oh, beda-beda. Bervariasi. Ya. Saya bayangkan seperti membuat klub band. Ya. Ya, mungkin ada yang patungan, mungkin ada yang sendiri. Oh, ya, beda-beda lah ya. Kemudian alat musiknya juga kan beda yang. Ya. Seperti yang saya sebut yang populer tadi itu memang luar biasa. Iya. Jadi waktu di lapangan Tugu Selong itu, Mi, kita sosial, wih kan, ya, besar. Ya, di situ juga kan kemarin ya kita sudah evaluasi banyak hal yang kita bisa tingkatkan ke depan kalau mau kumpul. Itu baru setengahnya yang kumpul. Ya, kalau semuanya kumpul kan harus dia mau pentas, semuanya minta pentas. Ya. Nah, ini kan harus sadar. Kalau pentas semuanya, kita terkendala waktu. Nah, jadi ini kayaknya kalau misalnya 200 itu seminggu waktunya. Bisa, makanya harus ada cara inilah. Ya. Nah, ada satu hal juga yang saya lihat menarik, Mi. Mereka datang dari jauh lah, katakanlah ke Selong. Hanya untuk satu lagu. Betul. Iya kan? Karena 100 grup itu. Bahkan enggak cukup masing-masing yang kemarin 100 itu, masing-masing pentas satu lagu enggak cukup. Akhirnya ada juga yang tidak kebagian waktu. Akhirnya yang panitia di lapangan ini mengambil keputusan tabuh semuanya. Daripada inilah banyak dinamikanya di lapangan ini ya. Dan kita berhadapan dengan kelompok yang heterogen dari berbagai latar belakang dan sebagainya. Tidak mudah. Tapi inilah yang tantangan yang mengasihkan. Gitu, Nah, yang saya ingin sampaikan, ada juga solidaritas, ada keguyuban, kan? Mereka keluar biaya sendiri kan? Betul. Ke Selong itu. Betul. Guyup mereka. Semangat untuk bersatunya di antara sesama anggota ini. Alhamdulillah mereka guyup, mereka bersatu. Ya. Jadi kalau yang di luar kita ini ya masih SOP-nya SOP yang kita buat ini belum dilakukan. Oh, jadi ada juga yang belum jadi anggota asosiasi. Ada yang belum. Ada yang belum. Iya. Jadi kalau anggotanya berapa sekarang nih? 200-an. Ya. Itu pun masih ada yang belum jadi anggota? Belum. Oh, berarti banyak sekali. Banyak ini, makanya saya heran. Nggak mungkin gitu kan. Iya, awal-awal dulu. Ternyata benar. Iya. Satu desa itu bisa 2-3 grup kecemol di situ. Iya. Ada yang saya lihat satu grup kemarin itu namanya katakanlah namanya
apa ya, Mawar gitu ya, katakanlah grup ya. Mawar. Ada satu lagi nama grupnya adiknya Mawar. Iya ya. Ada satu lagi grupnya Mawar Putra gitu. Wih, saya bilang ini. Oh, iya, betul. Jadi satu grup itu bisa bisa beranak pinak dan sangat mungkin akan bertambah ini. Karena dia lihat kan ekonominya bagus sebagai usaha. Nah, ini. Jadi sebetulnya Lombok luar biasa punya 5.000 pemusik. Makanya ada kenikmatan tersendiri. Iya. Jadi luar biasa memang. Nah ya mudah-mudahan yang tadi pro kontra itu lebih bisa cepat. Ya kita berharap juga ada perhatian lah pemerintah itu yang penting. Ya. Kalau mau agar keluhan kemacetan itu maka kita melapor ke Babin Kamtibmas, kepolisian di level desa. Kemudian nanti kewajiban kepolisian lah untuk mengawal kita. Belum lagi kalau kita harapkan peran Dishub misalnya merekayasa lalu lintas. Kita sinergi semua lah. Artinya ini adalah potensi masyarakat yang pemerintah punya kewajiban lah ya mengakomodir kepentingannya kan. Mengakomodir itu, ya betul. Supaya dipermudah dan dia bisa berkembang alamiah gitu ya. Dan juga ini kan asosiasinya ini dibikin namanya Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat AKNTB. Saya bilang kenapa bilang NTB? Ya, kalau di luar NTB itu apa namanya? Jadi ini DPP AK Indonesia bila perlu dunia ini. Saya bilang di Selong bahwa ini bukan AKNTB tapi Kecimol sedunia. Karena hanya kita yang punya Kecimol. Aset tak benda milik Nusa Tenggara Barat dari Lombok. Jadi asosiasi Kecimol sedunia. Ditanggapi oleh Pak Bupati Lombok Timur. Ada 2 yang berarti di Lombok Timur ini yang merupakan sedunia. Oden sedunia dan Kecimol sedunia katanya beliau. Iya betul. Artinya mengapa kita tidak segera bersifat internasional? Asosiasi Kecimol internasional kita masih inferior. Mental kita masih inferior. Begitu kita bikin sesuatu, ini hanya ada di daerah kita, itu pun tidak berani kita bilang ini milik kita. Mestinya kan asosiasi Kecimol Indonesia atau asosiasi internasional Kecimol Association misalnya kan. Karena hanya ada di sini. Karena kita mau mendaftarkan ini aset tak benda milik kita. Jadi pada soal mental juga kita harus bongkar. Tidak saja pada Kecimol, tapi banyak hal yang lain. Iya kan di kota-kota besar itu kayak Jakarta misalkan ada pengamen yang satu dan jalan begitu. Bisa-bisa nanti lama-lama mereka jadi cabang Kecimol juga itu. Mereka mungkin ada 4-5 orang gitu kan. Betul. Gitu. Artinya ini sudah dari awal dihajatkan untuk menjadi besar lah. Betul, kita hajatkan dan akan besar ini. Hanya butuh sedikit sentuhan. Mereka kan sudah jalan. Betul. Tapi bagaimana sendiri dengan teman-teman pemain itu tanggapannya terhadap katakanlah misalnya 4 rambu tadi gitu. Saya kira sudah nyampe pesan kita. Tapi di lapangan ini kan soal goyang-menggoyang ini kan kadang-kadang spontan. Betul. Begitu dengar musik langsung goyang. Jadi itu dia. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Masa 40 tahun itu baru sekarang ini dilirik-lirik kan. Mereka selama ini tidak ada yang membina. Acuh saja. Jadi mereka merasa tadi itu juga merasa inferior karena itu. Tapi nanti komunitas masyarakat
Kecimol ini akan menjadi lebih pede, akan bangga dengan kecimolnya. Kita benahi nanti. Ya, betul. Karena sebetulnya kalau dari sisi apresiasi, Mi, ya, menurut saya sih sudah cukup maju ya, cukup berkembang. Kemarin ada teman-teman acara 3 bulan yang lalu itu acara festival ekonomi kreatif di lapangan Sangkaryang di Mataram. Itu puncak acaranya kecimol. Pakai kecimol. Nah, itu dia. Jadi di panggung yang cukup besar begitu kan, itu teman-teman kecimol juga tidak merasa, menurut saya tidak gagap dia dengan panggung seperti itu gitu. Betul. Jadi mereka sudah dari sisi musikalitas juga sebetulnya sudah cukup bagus. Kemudian profesionalitas mereka juga sudah mulai terbangun kan. Jadi tidak sulit lah untuk menjadi besar gitu ya. Bayangkan Pak Bambang kalau kecimol ini mendendangkan lagu Kopi Dangdut. Iya. Kan semua penonton juga akan goyang. Silahkan goyang tapi jangan nyawer dengan. Ya. Asal tetap menjaga gitu. Ya. Tapi ini kan memang kesulitan juga kita ini. Ya. Misalnya kita bilang goyang seronok ya. Di goyang seronok ini selama ini yang kita pahami itu interpretasikan sebagai goyang laki perempuan yang gitulah namanya bancu-ancu kalau bahasa bersentuhan lah. Itu yang memang kita risih juga. Mudah-mudahan ke depan semakin baik dan semakin banyak yang perhatikan. Mudah-mudahan yang tertarik itu ya orang kita, bukan orang Jepang yang tertarik. Kalau orang Jepang habis sudah. Baik, terima kasih banyak Mi atas kehadirannya. Baik, alhamdulillah, terima kasih sudah berkesempatan di kita sudah lebih tahu tentang teman-teman kecimol dan seperti yang tadi Mami sampaikan, insya Allah kami akan setelah ini kami akan undang salah satu penyanyinya dan pemusiknya untuk kita ngobrol juga di sini. Baik, mungkin ada hal terakhir yang Mami ingin sampaikan ke teman-teman. Untuk teman-teman masyarakat kecimol yang saya cintai, saya banggakan, mari kita terus benahi diri, mari kita terus perbaiki, mari kita terus majukan seni daerah kita ini. Ini merupakan pop culture, budaya pop yang terus-menerus bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Baik. Sekali lagi terima kasih Bayu atas kehadirannya. Teman-teman sekalian, itu tadi perbincangan kita dengan Mami Bayu Windia terkait perkembangan musik kecimol saat ini. Jangan lupa ikuti terus kanal linear Lombok Info Siniar untuk info dan isu menarik lainnya dan juga dengan tokoh-tokoh lain yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.